Membeli kartu SIM perdana prabayar, apalagi dengan harga murah meriah, sering dijumpai di berbagai outlet kecil bahkan di pinggir jalan. Tapi kini membeli kartu perdana prabayar tak bisa lagi sembarangan. Mulai 15 Desember 2015, serentak secara nasional, pembelian kartu SIM baru harus disertai kartu tanda pengenal atau KTP. Kebijakan ini dikeluarkan langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI untuk menertibkan registrasi kartu prabayar. Registrasi ini semula sudah dicanangkan pemerintah sejak tahun lalu, namun saat itu terbentur oleh masalah sistem verifikasi data pelanggan yang belum disepakati pihak mana yang akan menyediakan. Selain melakukan registrasi, penjual eceran ataupun pemilik kios kartu perdana yang akan melakukan verifikasi data juga harus memiliki ID khusus yang diberikan pihak operator. Kartu ini diharuskan sebab pemilik kios tersebut yang bertanggung jawab atas input data pelanggan. Sebelumnya selama ini aktivasi kartu prabayar bisa dilakukan sendiri oleh pengguna. Aktivasi ini meliputi kegiatan memasukkan nama, alamat, nomor telepon, dan KTP. Namun semakin murahnya kartu perdana membuat banyak oknum tertentu menyalahgunakan nomor tersebut untuk kepentingan negatif. Misalnya beredar pesan singkat atau SMS penipuan ke pengguna ponsel. Pemirsa, untuk membahas topik aman dengan registrasi SIM card telah hadir di studio Wakil Ketua BRTI Budi Setiawan dan pakar telematika Ruby Alamsyah. Ini kita langsung saja ngomongin soal registrasi ya, Cakri. Mungkin ke Pak Budi dulu, Pak Budi. Ini soal registrasi ini kan sebetulnya bukan hal baru nih. Dulu juga sebetulnya kita kalau mau punya SIM card itu sudah harus menggunakan kartu identitas sebetulnya. Benar. untuk apa namanya bisa menggunakan kartu SIM card itu. Nah, ini kenapa kok kayak disosialisasikan ulang atau bagaimana sebetulnya? Betul, kalau disebutkan sosialisasi ulang atau kita meneguhkan atau menertibkan kembali keputusan Menteri tahun 2005 terkait registrasi kartu SIM prabayar yang ke nomor registrasi 4444 itu ya. Biasanya kita kalau kartu baru selalu itu kan kita ngisi sendiri, ngisinya bisa nama kita yang benar atau asal-asalan juga masih tetap diterima dan itu masuk ke database-nya para operator. Nah, ini berlangsung sudah itu di data operator lama. Berarti banyak sekali data bodong tuh ya? Bisa dibilang begitu. Kita belum tahu berapa persennya yang seperti itu. Nah, artinya kesadaran keinginan kita untuk tertib kembali ini setelah makin banyaknya spam kan, spam KTA, mama minta pulsa yang sudah ditangkap kemarin, minta saham gitu juga enggak? Papa minta saham ada lawan SMS juga, Pak. Jadi banyak sekali atau apa yang mulai sampai tawaran-tawaran hal-hal negatif dan seterusnya. Kita kan sudah jengah dengan hal ini sehingga kita bersama operator, Kominfo, BRTI, dan para operator sejak setahun lalu, kita coba aktifkan ini. Kita harus bukan saja mencoba, tapi harus. Artinya sekarang bedanya kalau dulu 4444 itu bisa kita isi sendiri sebagai pengguna atau pemakai, calon pemakai, yang sekarang harus diisi oleh gerai atau yang menjual. Kan banyak juga yang dilakukan seperti itu sekarang ini kan Pak Budi. Misalkan dia beli SIM card, ya udah sama penjualnya aja, udah tolong isiin deh, kan itu kan sama aja. Enggak, tapi dalam hal ini si penjual harus benar-benar terverifikasi datanya, KTP-nya atau paspor bagi warga asing mungkin ya. Nah, itu diisikan benar-benar dan nantinya kita menghimbau apabila sistem ini telah berjalan dengan baik dan tersambung dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, kita bisa menggunakan data iktp, cukup nomor NIK kita saja, beres semuanya. Bagaimana kalau misalnya ada itu tadi mungkin orang asing yang memang belum memiliki kartu identitas untuk saat dia tinggal di suatu tempat di Indonesia dan atau mungkin pelajar yang belum punya KTP, apa bisa pakai KTP orang tuanya untuk beli SIM card gitu Pak? Bisa. Jadi satu orang bisa memiliki beberapa. Artinya dia sebagai orang tua, dia membelikan 2 anaknya, termasuk untuk dia tercatat atas nama dia. Memang ini kebanyakan bermuaranya nanti adalah pada masalah security, keamanan. Karena pihak kepolisian misalnya tidak bisa melacak lagi prabayar ini siapa yang mengirimkan ini. Nah, dengan sekarang datanya harus benar-benar strict, dengan mudah bisa diketahui kalau ada ancaman atau ada spam, siapa yang mengirim. Kira-kira seperti itu. Mas Ruby, ini keunggulan atau keuntungan memang masyarakat pengguna SIM card untuk mendaftarkan SIM cardnya adalah agar kartu mereka
diakui dan juga aman. Tapi nyatanya banyak juga kalau kita beli kartu diisi dengan data bodong tetap saja bisa aktif dan amannya meskipun kita sudah daftar sesuai registrasi tapi juga tetap mendapatkan spam SMS. Sebenarnya ini apa yang terjadi dengan kondisi seperti itu? Oke, pendaftaran SIM card dengan spam SMS menurut saya sih tidak berbanding lurus. Jadi gini, kalau pendaftaran SIM card saat ini kan jadi inisiasi dari BRTI, Kominfo dan operator tersebut patut diapresiasi. Minimal satu menurut saya, kebetulan kita praktisi digital forensik yang biasa handle kasus, minimal satu adalah akan terjadi pencegahan yang cukup dahsyat terhadap tindakan kriminal yang menggunakan nomor prabayar palsu. Seperti apa biasanya tindakan kriminal yang sering terjadi? Seperti mama minta pulsa, penipuan KTA, promosi KTA yang palsu, penipuan wah banyak sekali sebenarnya yang penipuan-penipuan via SMS karena mereka merasa aman selama ini, pendaftaran dengan asal mereka diterima dan mereka bisa menggunakan nomor tersebut dengan bebas. Nah, itu amannya kalau ada registrasi SIM card yang baru ini. Nah, lalu kalau masalah spamming sebenarnya itu kan teknik broadcasting atau mengirim SMS yang massal. Nah, kebetulan banyak praktisi marketing atau broadcasting SMS tadi lumayan banyak akal bisa melihat celah tanpa harus mengetahui nomor kita masing-masing yang ada di ruangan saat ini, mereka bisa nebak. Nah gini, salah satu contoh yang simpel adalah yang beberapa pelaku yang pernah kita tangkap bersama Polri, mereka hanya menebak, misalnya ada nomor Ruby yang belakangnya 156. Mereka hanya merubah 3 digit yang terakhir dengan menaikkan ke atas atau ke bawah. Oke, random seperti itu ya, dan karena logikanya mereka sudah dapat bahwa operator memakai rentan nomor-nomor itu cukup dekat, yang jauh-jauh. Gitu. Kalau kita bicara soal kejahatan yang menggunakan nomor-nomor ini sebetulnya catatannya sudah berapa banyak, Pak Ruby? Sangat banyak dan sangat tinggi. Kasus mama minta pulsa aja yang pelaku sindikat itu ada di daerah Sulawesi dan di Medan, itu cukup banyak. Tangkap satu, nyala lagi yang lain, tangkap satu. Karena tadi ketergampangan mereka mendapatkan SIM card prabayar lalu dengan daftar bebas. Ini maaf, ini dengan modus yang sama tapi dengan pelaku yang berbeda. Iya. Dan mereka tidak saling terhubung sebetulnya. Tidak saling terhubung karena itu sangat mudah melakukannya. Cukup dengan modal laptop, modem yang banyak dan SIM card yang gampang dibeli dan tanpa ada registrasi yang proper. Saking mama minta pulsa sudah terlalu banyak, sekarang giliran papa juga ikutan minta ya. Nah ini Pak Iwan, kalau misalnya kita melihat terlalu banyaknya penipuan seperti ini, apakah ini juga pengaruh dari memang terlalu banyak SIM card yang beredar? Sejauh ini penggunaan SIM card sendiri sudah seperti apa dan apakah memang tidak ada regulasi mungkin untuk mengontrol peredaran SIM card itu, atau satu orang memang hanya bisa punya satu atau maksimal 2 SIM card seperti itu, ada aturan seperti itu, Pak? Saya pernah ngelihat orang tuh handphonenya itu sampai 3, gitu ya? 4 begitu tuh. Mungkin SIM cardnya lebih banyak dari itu. Kalau satu handphone bisa diisi 2 ya? Betul. Jadi memang aturan karena ini kemajuan suatu masyarakat dengan teknologi yang mendukung, sehingga memang yang terdaftar sekarang ada sekitar register subscriber atau pelanggan itu ada sekitar 300 juta. Jadi 300 juta itu yang datanya terverifikasi berapa banyak itu? Atau operator ya. Artinya di antaranya itu ada juga yang sudah tidak aktif, misalnya ada juga ya beberapa, tapi tercatat di operator sejumlah itu total operator. Jadi 300 juta ini, dan masih ada pertumbuhan sedikit memang di Indonesia ini karena mungkin seperti tadi udah bosan nomornya dia buang, prabayar ini kita bicara prabayar, jadi banyak sekali atau pindah ke operator lain yang menawarkan promo-promo lebih menggiurkan seperti itu. Jadi terus itu, sehingga kalau kita batasi juga namanya satu teknologi, kita tidak akan bisa membatasi, dan juga kepemilikan SIM card tidak dibatasi, bisa 2, 3 untuk berbagai keperluan. Namun yang dengan sekarang mulai kemarin 15 Desember itu kita harus benar-benar mendaftar, meregistrasinya dengan informasi yang benar. Dan ini sudah di komitmen para operator sampai ke downline yang penjualan yang paling rendah, mulai dari dealernya,
distributor sampai ke gerai lapak di jalanan. Karena di lapak pun juga sebenarnya nggak terlalu banyak yang menjual SIM card. Mereka menjual voucher Pulsa. kan. Kalau voucher kan nggak dimintai apa-apa. Tapi kalau SIM card yang baru, mereka harus mendaftarkan dengan sebenar-benarnya dan sanksinya sesuai dengan undang-undang itu bisa sampai peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, bahkan sampai operatornya itu dicabut izinnya. Jadi punya SIM card lebih dari 1 atau lebih dari 2 sebenarnya tidak masalah, yang penting terregistrasi dengan benar sesuai dengan regulasi yang baru saja kemarin dilakukan oleh BRTI. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk, kami kembali usai jeda pariwara.